Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 31. Satu bintang Douze. Melihat gadis berpakaian hijau dengan kuat berjalan ke depan, bidang pelatihan menjadi hening karena tatapan yang menyala-nyala terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas tinggi berhenti obrolan mereka karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Zhan, bersama dengan tiga tetua, semua memiliki wajah serius dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang orang nomor satu dari generasi muda di Xiao Clan telah capai setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata membesar ke arah gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengannya ditarik ke belakang. Saat tangannya yang berharga menyentuh monumen batu dengan lembut, Sun Er secara bertahap menutup matanya saat batinnya Kiki dengan cepat diperkuat. Menerima kedatangan Douki, monumen yang senyap menyinari cahaya terang. Satu bintang Douze. Melihat 4 kata raksasa ini bersinar di monumen batu di tengah-tengah tempat latihan, untuk sesaat semua orang dibungkam, lalu seolah-olah terbangun, mereka semua bersorak. Nona Sun Er, satu bintang Douze. Karena terkejut dengan 4 huruf kuning yang bersinar, operator tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Haha, 15 tahun Douze. Dia benar-benar. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao Zhan menarik napas ringan tetapi kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Ketiga tetua itu dengan ringan mengangguk ketika wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan menjadi Douze ketika dia berumur 12 tahun, kecepatan latihannya ini bisa dianggap mengerikan. Di tengah-tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi oleh semua orang, juga dimarahi oleh 4 kata bersinar di pilar batu. Menatap monumen, dia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi satu bintang Douze, pencapaian itu membutakannya yang tidak mengharapkan kehebatan dari Sun Er. Pada akhir kerumunan, Xiao Yan dengan gugup mengerutkan bibirnya. Dia tidak mengira Sun Er masuk zona Douze dan juga mencapai satu bintang, satu tingkat penuh di atas seseorang yang hanya mengompresi siklon Ki-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan yayasan eliksir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengernyitkan alisnya dengan tidak setuju seolah dia tidak suka perhatian. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan kejutan Xiao Yan. Dia tersenyum dengan main-main. Jangan terlalu bangga. Dengan bakat kamu, pencapaian ini sesuai dengan harapan aku. Jika kamu tidak mencapai tingkat Douze maka aku akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sesaat meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk di atas tikar, Xiao Yan tampak bosan saat mengamati anggota klan lainnya melanjutkan pemeriksaan. Jujur, untuk melatih Douki seseorang sampai 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun dibutuhkan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka dengan bakat yang layak tidak sebanyak yang mungkin berpikir dan bahkan di dalam seluruh Xiao Clan, hanya 2 hingga 3/10 orang yang membuatnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang dianggap tidak berkualifikasi, menumpulkan suasana bidang pelatihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah panjang ketika mereka ditolak, tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, sedikit senyum akan merayap ke wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati pemeriksaan, lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Douze, tentu saja dengan Sun Er dikecualikan. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa. Segera peserta muda yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa itu dia tidak memiliki kesempatan untuk berkualifikasi.
Untuk lusinan terakhir, semua orang tahu bahwa itu orang-orang ini berada di bawah klan dan jika tidak untuk pemeriksaan yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiao Yan berdiri di samping pilar batu di bawah operator mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiao Yan GG, ini giliranmu. Sun Er berkata dengan lembut, tangan kecilnya yang lembut dengan ringan memegang tangan Xiao Yan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiao Yan membuka matanya dan mengamati bidang latihan. Dia tidak bisa membantu tetapi sneaker ketika dia melihat tatapan penuh dengan harapan kegagalannya. Perlahan-lahan berdiri, Xiao Yan menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiao Zhan. Melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangan membawa cangkir teh ke depan dan dengan mulus berbaring di kursinya. Diam-diam menghirup, Xiao Yan dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu, matanya bersinar cahaya aneh yang membuat anggota klan tertawa melebarkan mata mereka. Di bawah tatapan yang rumit, Xiao Yan akhirnya tiba di monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, pemeriksa menghela nafas secara internal. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, ia adalah orang pertama yang menyaksikannya, tetapi ia juga menjadi saksi langkah-langkah sedih jenius 3 tahun setelah kilau cerah itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya kaum muda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiao Yan yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memfokuskan pandangan mereka pada monumen. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kali terakhir mereka akan melihat jenius yang pernah mengejutkan semua Wutan City dalam pemeriksaan Douqi. Monumen batu terdiam sesaat sebelum cahaya terang menyala. Di atas monumen batu itu ada kata-kata kuning cerah, membuat semua hati di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili 7 Duan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 32. Tantangan. Diam seperti kematian. Semua orang di lapangan melihat 5 kata di monumen dengan kaget. Ekspresi wajah mereka berwarna-warni dan segera, napas dalam-dalam yang tak terhitung bergema di seluruh bidang. Kaca. Pada platform tinggi, cangkir giok Xiao Zhan hancur menjadi debu karena campuran debu dan teh menetes di tangannya. 7 Duan. Yan Er, kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhan basah saat dia melihat pria muda di bawah monumen hitam. Dia tahu bahwa itu untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiao Yan pasti telah melakukan upaya luar biasa. 3 orang tua di sebelah Xiao Zhan memiliki wajah penuh ketidakpastian. Telah pergi dari 3 Duan Qi hanya setahun yang lalu menjadi 7 Duan. Kecepatan ini tidak mungkin. Hehe. Klan Leader Foundation Elixir. Itu cukup bagus, hehe. Elder kedua menelan dengan kering dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekan yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Zhan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata tetua kedua, apakah kamu benar-benar percaya bahwa itu Elixir Foundation tingkat kedua memiliki efek yang sedemikian kuat? Tetua kedua terdiam sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa itu meskipun yayasan Elixir bisa meningkatkan kecepatan latihan, secara fisik tidak mungkin untuk menaikkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di samping monumen hitam, operator itu menatap kosong kata-kata di monumen saat wajahnya yang tanpa ekspresi sekarang penuh dengan keterkejutan. Xiao Yan Dou Ziki 7 Duan, tingkat tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, operator berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih bisa terdengar. Mendengar pengumuman operator, bidang yang semula diam itu mati suri. Tidak ada yang bahkan mengibaskan pakaian mereka atau gelisah. Di kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku di saat kejutan yang luar biasa.
Untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun adalah seperti mitos, hanya didengar dalam legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao Yan 3 tahun lalu, di puncaknya tidak bisa dilakukan. Tapi, kecepatan mistis ini berasal dari cacat yang ditampilkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pria muda di samping monumen hitam sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi bidang pelatihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiao Yan juga kosong menatap monumen sambil berbisik ini. Bagaimana mungkin? Melihat ke kata-kata emas di monumen, Xiao Yan menghembuskan nafas ringan. Mengambil tatapan yang rumit di sekitarnya membuatnya mengingat kembali kemuliaan yang telah ia lalui 3 tahun lalu. Sekarang karena bakat pelatihannya telah kembali, dia juga mendapatkan pikiran yang dewasa dan ketekunan keras kepala. Melihat jauh ke dalam monumen yang telah menentukan nasibnya, tidak sekali, tidak 2 kali, 3 kali, Xiao Yan tersenyum sedikit. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang riang 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan menembus semua orang dan duduk di samping Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen, seluruh bidang itu masih sunyi. Ahem. Pada platform tinggi Xiao Zhan dengan gembira berdiri dan terbatuk untuk mengumpulkan perhatian semua orang di lapangan. Pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menantang seseorang yang telah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Xiao Zhan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, bidang pelatihan menjadi kacau. Mereka yang hanya melewatkan cut off dengan sedikit mengirim tatapan panas mereka ke arah mereka yang berhasil. Melihat tatapan menantang, klan yang membuat potongan itu akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 Duan Qi dan 7 Duan Qi dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 Duan Qi bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang 7 Duan Qi. Orang-orang 6 Duan Qi tahu ini dengan sangat baik, tapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tinggal di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan mengharapkan keajaiban. Dengan kata-kata Xiao Zhan, atmosfer di bidang pelatihan berubah aneh. Tatapan intens menyapu mereka yang membuat potongan dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sebagian besar tatapan diarahkan padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang dapat mengalahkan dengan mudah? Setelah periode singkat keterkejutan, Xiao Yan tertawa di dalam. Xiao Yan GG melompati 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Meskipun itu mengejutkan, sangat mengejutkan bahwa itu banyak orang tidak percaya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa itu Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan. Dengan sembarangan mengangkat bahunya, Xiao Yan menepuk debu dari jubahnya sambil berkata mereka dapat memilih untuk tidak mempercayainya, tetapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah beberapa saat tenang, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pria muda yang tegap di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata Xiao Yan Biao ditolong. Meskipun pemuda itu hormat, Xiao Yan, yang berada di depannya, bisa melihat isyarat tak percaya flash melalui matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama mantan Xiao Yan menjadi cacat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 33. Bukti. Melihat penantang cepat, anggota klan yang tidak berkualifikasi lainnya menghela nafas. Sepertinya mereka semua iri pada pria muda yang tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak tahu semua klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup dari pria muda di depannya. Jika ingatannya melayaninya, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan merupakan pendukung dari Elder pertama.
Biasanya, dia mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan padanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut yang berbahaya. Berpaling untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk mengatakan baiklah, aku terima. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan menjawab, alis Xiao Ke bergetar dan rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Sambil menelan, Xiao Ke mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun dia agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin, untuk menaikkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Aku pasti bisa mengalahkannya. Setelah tanpa kata menyemangati dirinya, Xiao Ke tersenyum maka aku akan melihat betapa kuatnya Xiao Yan Biao Di. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Berdiri, dia berjalan ke pusat lapangan pelatihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Melihat Xiao Yan yang kalem, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa yakin. Dengan paksa tersenyum, dia berjalan dengan langkah kaku ke lapangan. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan menghitung dari orang-orang yang tidak lulus dengan cepat pindah kedua di lapangan. Pada platform tinggi, Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawanya dan membersihkan tangannya dari teh residu sambil menatap tajam ke arah lapangan latihan dengan rasa ketegangan di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan prestasi Xiao Yan, Xiao Zhan sendiri juga tidak sepenuhnya percaya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan melainkan karena betapa mustahilnya suatu prestasi untuk menaikkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun yang lalu tidak dapat berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasanya pencapaian itu, tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka katakan. Tapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli jika yang lain percaya atau tidak, setelah Xiao Yan bertarung, kekuatannya yang sebenarnya akan terungkap. Pada saat itu, semua orang akan memiliki pikiran mereka dikonfirmasi atau dibantah. Selain Xiao Zhan, pernapasan ketiga orang tua itu semakin intensif ketika tangan mereka mencengkeram tanda tangan yang dalam di kursi mereka masing-masing dan mata mereka yang kacau menatap bidang pelatihan. Di bidang pelatihan hijau yang diguncang, visi semua orang terpaku pada keduanya di dalam bidang pelatihan. Setelah Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke, semuanya akan menjadi jelas. Itu pasti palsu. Di tepi bidang pelatihan, Xiao Ning menjilat bibirnya yang kering dan dengan marah berbisik. Itu seharusnya palsukan. Di dalam kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak dapat percaya bahwa itu pemuda yang telah lumpuh selama 3 tahun akan memiliki pencapaian yang mengerikan seperti itu. Di bawah tatapan setelah menatap, Xiao Yan dan Xiao Ke di bidang pelatihan telah menyelesaikan gerakan ritual asal-asalan mereka dan akan bertarung. Kedua tangan Xiao Ke miring ke atas saat cahaya Do Qi mulai berputar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak berat di tanah dan mulai ram ke arah Xiao Yan. Perkelahian tingkat rendah tidak memiliki gerakan yang rumit dan terdiri dari serangan paling sederhana. Memisahkan Mountain Hand. Dengan cepat mendekati Xiao Yan, tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Do Qi saat menyapu ke dada Xiao Yan. Memisahkan Mountain Hand, teknik Huang Do tengah yang hanya tersedia untuk anggota klan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan embusan yang masuk, rambut yang tertinggal di wajah Xiao Yan meledak saat sepasang mata gelap terungkap. Berkedip, Xiao Yan menyipitkan matanya mengamati tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiao Yan dengan lancar melangkah ke kiri. Dengan pelatihan tubuh selama setahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Dengan hanya 1 langkah, Xiao Yan menghindari serangan Xiao Ke. Pada saat yang sama, Xiao Yan dengan ringan memutar tubuhnya saat tangannya meraih Xiao Ke lengan dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah-olah dia mengambil daun dari pohon. Hancurkan batu tangan.
Sutter Rock Hand, teknik Huang level Do rendah yang hanya membutuhkan 3 Duan Qi untuk belajar. Peng. Suara membosankan terjadi saat tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah Xiao Ke memucat. Dengan gerutuan rendah ia perlahan-lahan menyebar mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh lapangan itu diam. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam satu serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan semacam ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Tidak menyebutkan ledakan oktan, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di dalam bidang itu terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata mereka karena Xiao Yan harus setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang merupakan 6 Duan Qi. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti menjadi kenyataan. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Pada platform tinggi, Xiao Zhan menarik nafas panjang saat berat badan terangkat dari jantungnya. Itu benar, 7 Duan Qi. Melihat Xiao Ke yang kalah, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya karena dia tidak bisa menahan nafas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 34. Berputar. Menonton pria muda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya, seluruh bidang itu tenang lagi. Pada platform tinggi, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa keras. Mendengar tawa riang dari Xiao Zhan, 3 orang tua saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka rasa kekalahan. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan pernah berharap memiliki langkah itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhan bertepuk tangan saat mengumumkan Xiao Ke ZR telah kalah. Mudah-mudahan kamu akan terus berlatih keras. TLZR adalah keponakan dalam bahasa Cina di bidang pelatihan. Wajah pucat Xiao Ke mendengar pengumuman itu dan terkulai kepalanya dalam kekecewaan. Melihat pemuda berpakaian hitam itu tidak jauh darinya, dia ingat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, menyebutnya cacat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang didengarnya di aula beberapa bulan sebelumnya. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk ke Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua arogansi dari sebelumnya. Xiao Yan Biao Di, kamu menang. Selamat atas pemulihan kamu. Mengangguk, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu seluruh bidang pelatihan dan mereka yang bertemu dengan murid gelapnya semuanya mengalihkan tatapan mereka dengan kegugupan dan kegelisahan. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya untuk menghadapi klan yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantang aku? Menonton Xiao Yan, klan yang ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao E naik semua menutup mulut mereka dan menatap langit seolah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan berpura-pura menjadi orang bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil sehelai rambutnya dan memutarnya, dia berbisik, Xiao Yan GG, 3 tahun yang lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun yang lalu, aku akan senang dengan tatapan hormat dan takut mereka, tetapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Kemudian Xiao Yan GG telah dewasa. Sun Er main-main mengedipkan matanya.
Tidak lebih dewasa dari kamu. Kadang-kadang aku merasa seolah-olah ada monster ribu tahun bersembunyi di dalam kamu. Dipanggil matang oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Menggosok kepala Sun Er dengan intim, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er memberi Xiao Yan mata jahat dan wajahnya yang halus menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli betapa ceria gadis itu, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi menegur Sun Er sangat cantik sehingga menarik tatapan para pria muda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu terlalu sombong. Xiao Ning, seperti yang lain, juga tertarik pada ekspresi Sun Er tentang teguran, tetapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api yang iri terbakar di dalam dirinya. Kecemburuannya menutup-nutupi alasannya saat dia berpikir bahwa itu hanya dia yang bisa menandingi Sun Er di dalam seluruh klan, tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa itu tidak peduli apa yang dia lakukan. Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan antara mereka membuat Xiao Ning menghancurkan giginya karena marah. Berat, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, tetapi ketika datangnya upacara usia datang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang jatuh di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya ke dalam pas, Xiao Ning memberi tatapan dingin untuk Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga terkejut dengan kecepatan pelatihan Xiao Yan dalam setahun terakhir, dia tidak bisa mengubah cara angkuhnya seperti biasanya. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki di dalam seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan rasa bahaya dari kinerja tiba-tiba Xiao Yan. Sebelum dia tumbuh kuat, aku akan memberinya pemukulan tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah bahwa itu pemukulan akan meninggalkan bekas luka dan mematahkannya dari pelatihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyum. Bahkan toh Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih percaya diri dalam 8 Duan Qi-nya. Setelah semua, masing-masing Duan of Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, pandangan Xiao Yan yang tanpa tujuan menatap sekeliling sisi lapangan pelatihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sesaat, Xiao Yan menyadari apa senyumnya dan tersenyum sendiri, berpikir seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya tidak bisa menjadi risiko sama sekali. Setelah Xiao kekalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang duduk dan orang-orang klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang akrab, mampu mengalahkan lawan mereka dan memenuhi syarat untuk upacara usia lanjut. Menonton lapangan latihan yang perlahan-lahan menenangkan, Xiao Zhan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara usia lanjut bulan depan. Perlahan-lahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhan yang bahagia di atas panggung sementara Xiao Zhan tidak pelit soal memberikan putra berkualitasnya jempol. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi. Meringkuk alisnya sedikit, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, apakah kamu butuh sesuatu? Melihat ketidaksabaran dan sikap dingin di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei tersendat ketika dia memaksa tersenyum dan berkata, Xiao Yan Biao Di, selamat. Terima kasih. Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. Xiao Yan Biao Di, ayah aku akan secara pribadi mengajar teknik Dou tingkat Huang tinggi di Besak Teknik Dou besok. Apakah kamu ingin ikut dengan aku? Xiao Mei tersenyum dan kombinasi pesona wanita dan kelincahan pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melompat. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap dan terkunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum.
Benar-benar minta maaf Xiao Mei Biao Jie, Sun Er sudah mengundang Xiao Yan GG untuk menemaniku besok untuk mengunjungi Wutan City dan jadi dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biao Jie ke Dou Technic Hall. Tatapan tertegun, Sun Er memegang lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf bertahan di wajahnya yang halus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 35. Guild. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan hati-hati. Jika itu adalah gadis lain di dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa itu dia bisa keluar di atas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi menuju Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengaku kalah. Melihat wajah Xiao Yan yang tanpa ekspresi, Xiao Mei memberi senyum mencela diri sendiri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan di dalam bidang pelatihan menatap Xiao Yan yang sedang disandarkan oleh Sun Er dan mereka semua merasakan kecemburuan. Kapan Sun Er menjadi mutiara paling terang dari seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Menonton Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, gadis, apa yang kamu lakukan? Sun Er masih tergantung ke lengan Xiao Yan saat dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya? Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya. Alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang Sun Er tersirat dengan alasannya. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berpikir apakah Sun Er melakukan itu dengan sengaja. Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke Dou Technic Hall untuk belajar teknik Dou bersama-sama. Dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan latihan perlahan sambil mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiao Mei berubah. Dengan ringan mengangkat bahu, Xiao Yan setuju dengan Sun Er dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar cacat, dia bisa melihat bagaimana realistis Xiao Mei. Menyaksikan Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning mengejang sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga suara retak tulang bisa didengar. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. Berat, 1 bulan dari sekarang aku akan mematahkan semua gigimu. Xiao Ning meludahkan kata-kata itu ketika dia dengan marah meninggalkan bidang pelatihan. Pada platform tinggi, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat adegan itu dan dengan serius menatap Sun Er dan Xiao Yan sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, dia. Apa dia suka Sun Er? Latar belakang Sun Er. Bahkan Nalan Yanran pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Zhan menghela nafas saat dia perlahan pergi. Sambil berjalan, Xiao Yan tiba-tiba menghilang saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbalik, Sun Er tiba-tiba melepaskan tangan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong keluar pipinya, dia menatap Xiao Yan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya bergerak ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang Sun Er tersirat. Merasa tatapan kosong Xiao Yan, Sun Er wajah kecil memerah karena tangannya naluri dibangkitkan dan dia berkata, Xiao Yan GG kamu. Ahem. Ahem. Terbangun dari pingsannya, Xiao Yan dengan keras terbatuk sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir kapan aku begitu rendah untuk berpikir itu terhadap kakakku sendiri. Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua tinggal bersama satu sama lain selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak lebih buruk daripada saudara atau saudari berdarah.
Itu tidak mengherankan bahwa itu Xiao Yan sudah memikirkan Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan realisasi yang tiba-tiba itu, atmosfer menjadi sangat canggung. Sun Er menundukkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah diganti dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang melihat lurus ke depan. Di bawah suasana canggung, jalan yang tidak terlalu panjang terasa seperti penaklukan hebat yang berlangsung selamanya untuk sampai ke ujung. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa itu berakhir, di mana jalan terbelah menjadi dua arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut berkata selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG. Menonton Xiao Yan yang panik, Sun Er tertegun oleh pemandangan itu sebelum dia berteriak. Hah! Berhenti, Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er mengenakan jubah hijau dengan ikat pinggang ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan Willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak di dunia. Besok, apakah kamu akan menemani Sun Er? Di bawah cabang pohon willow, wajah halus gadis itu memerah-merah saat gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata yang indah sedang menonton Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 36. Terobosan komik. Sulit untuk percaya bahwa itu Sun Er yang elegan akan mengucapkan kata-kata girly seperti itu. Pesonanya membuat pikiran Xiao Yan mengembara lagi. Diam-diam mengkritik dirinya lagi, Xiao Yan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri sambil berada di bawah tatapan tersenyum Sun Er. Melihat kepergian Xiao Yan, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke kolam yang tidak terlalu jauh. Pantulan di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Dengan masing-masing gerakannya, ada pesona yang tak dapat dijelaskan yang menarik seseorang masuk. Sangat cantik. Berputar-putar, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tidak jauh, beberapa pria muda yang baru saja kembali ke klan setelah petualangan di luar berhenti dengan mulut mereka terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka sementara mereka dengan bodoh melihat gadis di bawah pohon willow. Menyusut kembali ke kamarnya, Xiao Yan menghela nafas saat dia menutup pintu. Menyeka keringat dingin di dahinya, dia tersenyum pahit gadis ini, ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi lebih cantik daripada Ya Fei di lelang. Duduk di mejanya, Xiao Yan meneguk mulut penuh teh sementara pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Mengingat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiao Yan tiba-tiba merasakan rasa terbakar di dalam hatinya. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengutuk bajingan terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiao Yan pergi ke sudut kamarnya dan mengambil baskom kayu yang penuh dengan fondasi eliksir sebelum dengan cepat melompat masuk. Dengan air dingin yang berdenyut di kulitnya, kehangatan moderat menyebar melalui tubuh Xiao Yan dan perlahan-lahan menghapus rasa lelahnya. Saat riak terbentuk, Xiao Yan dengan malas meletakkannya di sisi cekungan kayu saat napasnya melambat dan tenang. Mengingat keterkejutan di wajah setiap orang hari ini di bidang pelatihan, senyum muncul di wajah Xiao Yan kekuatan, hal yang paling penting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu, Nalan Yanran. Dengan matanya menyipit, Xiao Yan bergumam 2 tahun lagi. Kamu lebih baik bersiap-siap karena aku akan menemukan kamu. Jika bukan karena kedinginan dalam kata-kata, siapapun akan berasumsi bahwa itu kata-kata Xiao Yan adalah untuk kekasih dan bukan rival pahit. Mengingat sikap dan kalimat Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiao Yan perlahan meringkuk menjadi tinju. Rasa malu yang dia alami terpatri dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa beristirahat. Orang itu.
Meskipun dia arogan, telah diambil oleh pemimpin fraksi-fraksi Misty Clouds, bakat dan potensinya seharusnya tidak terlalu buruk. Bibir Xiao Yan tersenyum dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menyadari bahwa itu setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya sampai batasnya. Dia dengan cepat melepaskan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya berkelok-kelok untuk membuat simbol sebelum perlahan-lahan mendorong semua pikiran keluar dari pikirannya untuk memulai pelatihan. Sejak pemeriksaan pada hari lain, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa itu tatapan yang dikirim oleh klan yang dikirim kepadanya tidak lagi penuh ejekan tetapi dipenuhi rasa hormat. Untuk tatapan baru yang telah dia alami 3 tahun lalu, Xiao Yan tenang dan tanpa ekspresi tanpa menjadi dirinya sendiri karena betapa terhormat dia. Sehari setelah pemeriksaan selesai, Xiao Yan tetap setia pada kata-katanya dan menemani Sun Er untuk menikmati pemandangan baik di kota maupun di pegunungan. Selain ayahnya, Xiao Zhan, Sun Er adalah orang terdekat dalam klan ke Xiao Yan dan karena itu, Xiao Yan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiao Yan kembali ke keadaan tenang dan tertib. Dia akan berlatih teknik Do di belakang pegunungan di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Do Qi untuk sisa waktu dan kadang-kadang mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya. Hidupnya sederhana dan terorganisir. Selama periode ini, Xiao Yan sesekali bertemu Xiao Mei saat berjalan di sekitar klan dan ketika dia mendengar dengungan lembut Xiao Yan Biao Ge, dia menjawab dengan senyum dan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap mereka yang meninggalkannya di tahun-tahun kesulitannya, Xiao Yan tidak pernah kembali menjadi dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa itu orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakat terlahirnya akan bertindak seperti orang asing yang dingin pada saat dia kehilangan bakatnya. Semacam ini backstab mengalaminya sekali sudah cukup. Waktu 1 bulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara keberatan Xiao Clan. Meskipun sejumlah besar waktu telah berlalu, dari pemeriksaan hingga 7 hari sebelum upacara usia, keinginan Xiao Yan untuk mencapai 8 Duan Qi masih belum dijawab yang mengecewakannya. Setelah berjuang selama 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiao Yan masih tidak mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, dia melonggarkan pelatihannya sehingga dia bisa berada dalam kondisi kedudukan tertinggi untuk upacara pemberian usia. Tapi, tepat ketika dia berpikir bahwa itu dia tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, kejutan yang menarik datang. Selama malam itu 2 hari sebelum coming of age ceremony, Xiao Yan yang berada dalam tidur nyenyak tiba-tiba melompat seperti dia bermimpi berjalan dan bahkan sebelum dia menanggalkan pakaiannya, dia melompat ke dalam baskom kayu yang hampir tidak memiliki fondasi eliksir kiri. Setelah berjuang untuk setengah malam, Xiao Yan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian dia menyadari bahwa itu Duan 8 yang terkenal bahwa itu dia telah berjuang untuk mencapai selama 23 bulan akhirnya, ketika dia masih setengah tertidur, sudah tercapai. Menuju terobosan yang membingungkan namun lucu ini, Xiao Yan, sementara senang dan terkejut, hanya bisa berseru benar-benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 37. Xiao Yu. Jika sebuah klan ingin sukses selama bertahun-tahun, faktor yang paling penting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, darah baru dari klan. Hanya dengan pasokan darah baru yang berkesinambungan dapat klan, mesin besar, berjalan lancar. Oleh karena itu, coming of age ceremony adalah hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota Wutan, upacara keberatan usia Xiao Clan menarik perhatian sebagian besar pasukan di kota dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Clan bahkan datang untuk menonton upacara. Menemani Sun Er di bawah naungan besar yang benar, Xiao Yan dengan santai duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sambil melihat platform besar di tengah-tengah bidang pelatihan.
Platform ini terbuat dari balok kayu besar dan dibuat khusus untuk upacara usia lanjut yang akan segera terjadi. Tatapan Xiao Yan meninggalkan platform kayu yang kosong dan pergi ke orang-orang yang bukan bagian dari Xiao Clan tetapi masih ada di sana untuk menyaksikan upacara keberangkatan usia. Dengan keengganan, dia berkata ada beberapa orang. Menonton wajah Xiao Yan yang tidak senang, Sun Er, yang tahu bahwa itu Xiao Yan menyukai ketenangan, dipenuhi dengan tawa. Sama seperti tawanya terdengar, Sun Er merasa tatapan menuduh Xiao Yan dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiao Yan, matanya memiliki sedikit cahaya emas di depannya sebelum dia berkata Xiao Yan GG sampai ke 8 Duan Qi. Mendengar itu, Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk melihatnya dan menyadari bahwa itu saat berada di sekitar Sun Er, dia tidak bisa menjaga rahasia. Dengan hati yang tertekan, dia dengan lemah mengangguk. Wah, bahkan belum 1 bulan pun berlalu dan kau sudah mendapat 8 Duan Qi. Kecepatan ini cukup menakutkan. Melihat Xiao Yan mengangguk bahkan dengan sifat Sun Er yang tenang, dia menunjukkan wajah terkejut. Memberinya mata putih ke Sun Er, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Di dekat platform kayu, ada seorang wanita yang dibungkus gaun merah dan mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Lingkaran orang mengelilinginya, membuat titik di mana dia berada, lingkaran paling populer di sekitar platform. Wanita berbaju merah ini yang menarik semua orang adalah seseorang yang Xiao Yan telah lihat sebelumnya. Dia adalah pelelang teratas dari rumah lelang primer, Yafei. Dengan tatapannya berlama-lama air ular seperti pinggang Yafei, Xiao Yan memberikan pendapatnya diam-diam benar-benar cantik. Setelah tatapan Xiao Yan tetap di Yafei untuk sementara waktu, Sun Er tidak senang datang dari sampingnya. Ahem. Dengan matanya berkedip, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak menatap Yafei dan tersenyum kepada Sun Er yang tidak senang. Apakah kamu tahu bahwa itu rumah lelang primer datang ke kedatangan klan kami upacara umur? Memberikan tatapan jahat ke Xiao Yan yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, Sun Er tanpa emosi berkata Xiao Clan dan rumah lelang primer selalu memiliki hubungan yang baik jadi mengapa Yafei datang seperti masalah besar. Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dikonfirmasi luar biasa oleh semua Wutan City. Beberapa tuan muda yang berteman dengannya untuk kecantikannya telah menghabiskan sejumlah besar uang untuknya tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat apa-apa. Jika Xiao Yao GG ingin mencoba memikatnya, maka aku hanya bisa mengatakan hati-hati. Dan Sun Er tidak akan meminjamkan uang untuk hal-hal itu. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum pahit bahkan jika aku memikirkan hal-hal itu mengharuskan dia, setidaknya, mengakui aku. Kamu menyadari bahwa itu dia setidaknya 7 hingga 8 tahun lebih tua dari aku kan? Bukankah beberapa wanita seperti itu? Sun Er sepertinya tersenyum ketika mengatakan itu. Diam-diam batuk, Xiao Yan hanya bisa mengaku kalah dan tidak melihat lingkaran orang itu lagi. Hah, kenapa dia kembali? Melihat bahwa itu Xiao Yan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti mengejar maksudnya dan setelah beberapa saat diam, dia berseru keras. Siapa? Setelah mengikuti pandangan Sun Er, alis Xiao Yan perlahan mengerut. Tatapan kedua menunjuk seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah dan saat ini bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang dilengkapi di pinggangnya, cukup tinggi dan fitur yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang, kaki yang begitu kuat sehingga bahkan kaki Yafei memucat jika dibandingkan dengan miliknya. Xiao Ye. Sambil menatap gadis jangkung itu, Xiao Yan bertanya bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Kenapa dia kembali? Sun Er Cuteli mengangkat bahu sambil menggoda Xiao Yan GG kali ini kamu mungkin memiliki beberapa masalah. Retak membuka mulutnya, Xiao Yan mengusap dahinya yang terbakar sambil berkata wanita nakal ini sangat menyebalkan. Sial, yang kulakukan adalah tanpa sengaja tersandung ke tempat pemandiannya di pegunungan belakang dan tanpa sengaja menyentuh kakinya. Dia mencoba membunuhku selama 1 tahun setelah itu.
TL membunuh digunakan dengan cara bercanda itu berarti seperti pemukulan berat dalam konteks ini. Hehe, tubuh seorang gadis tidak dimaksudkan untuk disentuh sembarangan. Mendengar kisah Xiao Yan, Sun Er menutup mulutnya saat dia terkikik. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Xiao Yan membantunya di malam hari dan selama waktu itu telah kontak dengan tubuhnya menyebabkan merah memerah muncul di wajahnya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dingin. Wanita itu adalah adik Xiao Ning dan mereka berdua bukan orang baik. Keparat bajingan itu terhadap aku sebagian karena dia. Jauh, Xiao Yu tampaknya telah merasakan keduanya berbicara tentang dia dan berbalik untuk menemukan Xiao Yan di bawah pohon lain. Setelah sedikit kaget, dia mengerutkan alisnya karena jijik dan jijik muncul di wajahnya. Setelah jeda, Xiao Yu memindahkan kaki panjangnya yang menarik dan mulai berjalan menuju Xiao Yan. Melihat Xiao Yu datang, alis Xiao Yan juga berkerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan kesabarannya. Xiao Yan, aku tidak pernah berpikir bahwa itu aku akan melihat hari ketika kamu mengubah situasi kamu. Benar-benar mengejutkan. Mendekat, Xiao Yu melihat Xiao Yan tidak menyukai dia dan mencibir. Bukan urusanmu. Jelas, Xiao Yan tidak terlalu senang dengan Xiao Yu dan ketenangannya yang normal telah ditinggalkan dengan kata-kata kasarnya. Kata-katamu masih tajam dan menjengkelkan seperti biasanya. Sepertinya 3 tahun penolakan tidak menghaluskan kekuatan tajam kamu. Xiao Yu memandang rendah Xiao Yan dan berkata dengan nada mengajar. Nada ini lagi. Sambil mengeluarkan nafas kesal dalam pikirannya, Xiao Yan melihat ke bawah dan memeriksa dengan sesama gadis yang belum dia lihat selama hampir 1 tahun. Memindahkan pandangannya ke kakinya, Xiao Yao menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih begitu panjang. Aku ingin tahu apakah laki-laki lain menyentuh mereka setelah waktu itu. Mendengar itu, Xiao Yu yang mencibir, berhenti saat wajahnya menjadi gelap. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 38. Tisbrat tidak sederhana. Kata-kata Xiao Yan menusuk di titik lemah Xiao Yu dan kemudian, dengan pas meletakkan tangannya di pedangnya yang ada di pinggangnya. Dengan sinis, Xiao Yan bersandar ke belakang dan dengan malas berkata, apakah kamu ingin bertarung? Jadi apa? Xiao Yu mengencangkan cengkeramannya di pedangnya sambil berusaha mati-matian untuk menghentikan dorongannya untuk menghindarinya dan mulai meretas Xiao Yan dengan itu. Dengan cibiran, dia mengejek bahkan jika bakatmu telah kembali, mengapa itu penting? 3 tahun yang lalu aku, Xiao Yu, bisa membuatmu melarikan diri untuk hidupmu dan 3 tahun kemudian aku masih bisa melakukannya. Alis Xiao Yan melonjak saat dia melihat ke arah seragam sekolah ungu muda Xiao Yu di mana dia memiliki 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang ini mewakili kekuatan Xiao Yu, 3 bintang Dou Ze. Sepertinya tahunnya di akademi tidak disia-siakan. Di mana mata kotormu mencari? Melihat di mana Xiao Yan menatap wajah Xiao Yu yang sudah gelap menjadi lebih gelap. Apakah kamu tidak memakai itu sehingga orang-orang memperhatikanmu? Xiao Yan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang sembarangan berkata, menyebabkan Xiao Yu melompat marah. Bajingan. Menggeretakkan giginya, Xiao Yu yang sudah mencapai batasnya akhirnya mencabut pedangnya dengan kelang. Menunjuk pedangnya ke Xiao Yan, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu aku takut untuk memotong lidahmu? Menatap pedang baja berkilauan di depannya, Xiao Yan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Sambil berbicara, tangan kanan Xiao Yan sedikit melengkung saat pusaran yang berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 teknik tingkat Suan Dou, Xiao Yan tidak terlalu takut dengan Dou Ze bintang 3. Menyaksikan keduanya yang akan datang ke pukulan, Sun Er, di sela-sela, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat ke kejauhan, dia tersenyum sambil mengingatkan mereka Xiao Su dan mereka akan datang. Mendengar kata-kata Sun Er, alis Xiao Yu berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Zhan bergegas dengan wajah jelek.
keberuntunganmu tidak akan bertahan. Setelah dingin, Xiao Yu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Sambil melangkah maju dengan kakinya yang panjang, Xiao Yu berhenti di depan Sun Er, berkata, Sun Er Biao Mei. Bakat dan kecantikan kamu berdua kelas atas, tetapi kamu harus menjauh dari beberapa orang atau kamu mungkin ternoda dengan beberapa kebiasaan buruk. Akan sangat terlambat untuk menyesal. Terhadap tips Xiao Yu, Sun Er tersenyum sambil berkata terima kasih untuk pengingat Xiao Yu Biao Jie, tapi Sun Er berpikir bahwa itu Xiao Yan GG hebat. Mendengar kata-kata Sun Er yang bermakna, wajah Xiao Yu berubah warna saat dia memindai X Sun yang tersenyum. Akhirnya, Xiao Yu berkata, setelah kamu meninggalkan klan, kamu akan tahu seberapa besar dunia ini. Ada banyak orang yang jauh lebih berbakat darinya. Jika kamu bertemu seseorang yang membuat hatimu berdebar, maka Xiao Yu Biao Jie, kamu terlalu banyak berpikir. Sun Er tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sun Er mengerucut saat dia menyela Xiao Yu. Setelah terganggu oleh Sun Er, Xiao Yu menjadi malu, jadi dia pergi setelah memberi Xiao Yan tatapan jahat terakhir. Menonton dengan marah meninggalkan Xiao Yu, Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat wajahnya penuh jijik berubah kembali ke wajahnya yang normal dan tenang. Sambil menghela nafas, dia berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Mendengar itu, Sun Er menutup mulutnya saat dia tertawa. Sebenarnya, aku benar-benar penasaran mengapa dia selalu menentang Xiao Yan GG. Meskipun kamu tidak sengaja tersandung tempat pemandiannya, dia seharusnya tidak begitu menentang kamu, kan? Bagaimana aku harus tahu? Xiao Yan dengan polos mengangkat bahu sebelum melihat ke arah Xiao Zhan dan beberapa orang lagi berjalan ke arahnya. Yan Er, kamu baik-baik saja? Di mana Xiao Yu? Dengan cepat berjalan dan melihat Xiao Yan yang tidak terluka, Xiao Zhan menghela nafas saat dia bertanya. Sedikit mengangkat bahu, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Wanita itu baru saja mengeluarkan darah ke kepalanya. Kamu harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen buruk dan sekarang dia adalah bintang 3 Douze, jika kalian bertengkar, kamu akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu lansia pertama, jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian bertengkar. Xiao Zhan tanpa daya berkata. Xiao Yan menyentuh hidungnya sebagai tersenyum tanpa memberikan jawaban. Di sini Yan Er ini adalah pelelang top primer lelang house, merindukan Ya Fei. Yayasan eliksir dari terakhir kali dibawa melalui dirinya. Xiao Zhan pindah ke samping untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiao Yan melihat wanita cantik yang menunjukkan kedewasaan dengan tindakannya dan mengungkapkan senyum malu yang sesuai untuk usianya. Hai Ya Fei Jie. TLJ berarti saudara perempuan, dapat digunakan informal berarti beberapa wanita sedikit lebih tua dari satu. Dengan mata menariknya menempel Xiao Yan, wajah cantik Ya Fei menunjukkan senyum karena alamatnya. Dengan bibir merahnya bergerak, Ya Fei bertanya sambil tersenyum, aku mendengar bahwa itu Tuan Muda Xiao Yan mengangkat 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Hehe, kecepatan latihan itu telah menjadi berita besar di Wutan City, tapi apakah itu nyata? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan dengan malu-malu berkata, ini adalah hasil pembelian yayasan eliksir oleh ayah. Mendengar pengakuan tidak langsung Xiao Yan, bahkan dengan sifat tenang Ya Fei, dia tidak bisa menahan napas. Rasa ingin tahu dan minat melintas di matanya saat dia berpikir 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, kecepatan latihan itu sangat menakutkan. Adapun yayasan eliksir, aku pribadi telah memeriksanya dan secara alami tahu efeknya. Ini dapat membantu sedikit dengan kecepatan latihan seseorang, tetapi untuk menaikkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkannya mustahil. Melihat bahwa itu keduanya memiliki pengenalan dasar, Xiao Zhan melihat ke langit dan menepuk bahu Xiao Yan. Dengan senyuman, dia berkata, baiklah, upacara pemberian usia akan segera dimulai dan aku telah menyiapkan beberapa hal. Jangan biarkan aku jatuh nanti. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum.
Setelah Xiao Zhan, Yafei mengintip Xiao Yan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di rumah lelang, dia bisa melihat bahkan detail terkecil dan ketika dia melihat ke mata pemuda itu, dia menyadari bahwa itu meskipun pria muda di depannya tampak malu, dalam mata hitamnya tidak ada emosi. Melarikan diri. Tenang, seperti danau terpencil. Untuk dapat mengendalikan emosinya di usia muda. Anak nakal ini tidak sederhana. Berbalik pikiran itu terdengar dalam pikiran Yafei. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 39. Tes Seremonial. The Coming of Age Ceremony memiliki begitu banyak langkah terpisah dan sangat rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai sakit. Duduk di bawah platform, Xiao Yan memperhatikan pria muda di platform yang sedang dituntun seperti boneka. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya saat dia berkata kepada Sun Er di sampingnya, upacara usia ini. Itu pasti penyiksaan. Menonton wajah sedih Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil berkata tidak bisa menahan. Ini adalah aturan yang diturunkan sejak zaman kuno dan bahkan Xiao Su tidak akan berani mengubahnya. Xiao Yan menghela nafas saat dia dengan lemah mengangguk. Tepat ketika dia akan tertidur, alisnya melonjak saat dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Mempersempit matanya, dia melihat ke kiri platform. Ada berdiri Xiao Ning, penuh iri saat menonton Sun Er dan Xiao Yan. Ketika dia melihat tampilan di atas, dia dengan cepat mengangkat tinjunya dengan agresif. Idiot. Dengan ringan mengucapkan kata ini, pandangan Xiao Yan bergerak sedikit ke kiri, ke Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya menyapu dengan berani kaki panjang dan sedia sampai wajahnya berubah menjadi hijau, sebelum akhirnya memalingkan wajahnya dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum sendiri sambil menonton kejenakaan Xiao Yan, merasa sedikit tak berdaya. Ketika datang ke Xiao Yu, Xiao Yan tampaknya kehilangan ketenangannya yang biasa dan selalu memprovokasi dia sampai dia menjadi benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang sejuk, Xiao Yan menikmati aroma manis gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata tertutup. Ketika datangnya upah umur telah berkembang menjadi sekitar setengah, akhirnya giliran Xiao Yan. Setelah mendengar teriakan dari panggung, semua orang di platform tamu memandang Xiao Yan dengan mata penasaran atau mencurigakan. Bagi sebagian besar dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka ada di sini di upacara kedatangan Xiao Clan adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan kegemparan di Wutan City dan untuk melihat apakah dia sebagai dijelaskan dalam desas-desus. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekeliling membuatnya merasa seperti monyet di kebun binatang, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dalam pengunduran diri. Dengan menghela nafas ringan dan wajah pasif, Xiao Yan melangkah perlahan ke platform di bawah tatapan semua orang. Kedatangan upacara usia dipegang oleh tetua kedua Xiao Ying. Meskipun sesepuh kedua tidak pernah memberi Xiao Yan simpatinya, dia jarang pergi keluar dari jalan untuk mengganggu Xiao Yan. Selain itu, sejak hari ujian awal, dia sedikit melunak. Setidaknya, cemoohan yang sebelumnya jelas disajikan di wajahnya tidak lagi terlihat di wajah keriput tua. Dengan ekspresi rumit di matanya, Xiao Ying menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pemuda yang telah membalikkan meja dalam hidupnya. Wajahnya sedikit bergetar saat dia mengambil materi yang dibutuhkan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Melihat tua kedua berjalan ke arahnya, Xiao Yan ingat upacara rewel dan membosankan sebelumnya dan memiliki migrain. Dengan senyum pahit, dia menutup matanya dan menunggu takdirnya. Di bawah mata semua orang, Xiao Yan berdiri seperti orang bodoh selama setengah jam sebelum adegan birokrasi yang kompleks akhirnya berakhir. Dengan napas lega di dalam hatinya, Xiao Yan membuka matanya. Melihat berbagai rempah-rempah di sekeliling tubuhnya, dia memutar matanya dengan suram. Setelah semua langkah rumit berakhir, tetua kedua menyeka keringat dari alisnya dan berbalik ke arah monumen batu hitam berteriak tes seremonial.
Tes seremonial sama dengan tes bulan sebelumnya yang hanya merupakan ujian awal. Motif dari tes sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan dipilih, sehingga mereka bisa mengambil upacara perayaan yang sebenarnya di panggung utama, sementara sisa dari 7 duan dan anggota klan di bawah hanya akan memiliki upacara sederhana yang agak kumuh. Tes seremonial jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes awal. Sejak saat ini, tes secara pribadi diperiksa oleh Bintang 2 Do Grandmaster, tetua kedua Xiao Clan. Ini menunjukkan betapa serius upacara pengangkatan usia. TL Do Z, Do Master, Do Grandmaster dengan teriakan Elder kedua, mereka yang telah bosan keluar dari pikiran mereka tiba-tiba fokus saat mereka mengirim perhatian ke platform. Di platform tamu, hampir semua yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah pemuda yang telah menggerakkan seluruh kota Wutan 4 tahun lalu mengaduk Wutan City lagi. Mengabaikan tatapan terbakar di sekelilingnya, Xiao Yan tenang saat dia berjalan ke monumen hitam. Sambil menonton Xiao Yan yang tenang, tangan kering kedua elder menyentuh Black Monument sebagai untayan dari Do King-nya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan orang lain dalam menatap Xiao Yan. Meskipun dia hadir di pengujian sebelumnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar sampai ke 7 duan Qi. Kejutan kinerja Xiao Yan sangat berdampak pada elder kedua ini dan dia secara khusus diminta untuk bertanggung jawab atas upacara keberangkatan usia sehingga dia bisa memastikan bahwa itu dia secara pribadi menguji Xiao Yan. Mengabaikan tatapan pertanyaan elder kedua, tangan Xiao Yan perlahan menyentuh monumen hitam. Melihat Xiao Yan menyentuh monumen, Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya untuk berbisik ke Xiao Ning apakah dia benar-benar sampai ke 7 duan Qi. Karena Xiao Yu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan pengujian awal Xiao Yan dan dengan demikian masih curiga tentang prestasinya. Ditanyakan oleh saudara perempuannya, Xiao Ning dengan pahit mengangguk sambil berkata ya. Orang itu pasti makan sesuatu yang membantunya melompat 4 duan Qi hanya dalam 1 tahun. Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiao Yu mendorong bibirnya bersamaan sambil menginjak kakinya dengan kesal. Sambil dengan marah menatap pemuda di peron, wajahnya yang cantik menunjukkan sikap keras kepalanya saat dia berpikir tanpa aku benar-benar melihatnya, aku tidak akan percaya bahwa itu cacat itu telah mengubah situasinya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu menyeringai sambil berkata anak itu pasti telah melakukan sesuatu yang terakhir kali tetapi dengan elder kedua memeriksanya kali ini aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, wajah Xiao Yu menegang saat sisa kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pada platform kayu yang tinggi, monumen hitam besar bersinar terang saat kata-kata emas muncul di monumen Dou Ziki 8 Duan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 40. Baju. Diam, semua orang diam. Semua mata tertuju pada kata-kata emas yang terpantul pada batu hitam di atas. Pada platform tamu, lingkaran tajam yang jelas dari cangkir teh yang hancur jatuh ke tanah beresonansi. Perwakilan dari Wutan City semua tercengang, ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka. Tujuan dari kunjungan mereka adalah untuk mengkonfirmasi apakah rumor itu benar atau tidak untuk melihat dengan mata kepala sendiri jika Xiao Yan benar-benar melompat 4 duan Qi dalam rentang 1 tahun. Namun, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya mengkonfirmasi rumor tetapi telah benar-benar melampaui harapan mereka. 4 duan Qi dalam setahun. Sekarang berubah menjadi 5 duan Qi. Kecepatan latihan ini, itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata menakutkan. Xiao Clan telah berhasil sekali lagi. Semua orang di platform tamu tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan. Untuk memiliki anggota klan yang melompat 5 duan Qi dalam setahun, masa depan Xiao Clan tampak cerah.
Jika laju pertumbuhan ini berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, Xiao Clan akan memiliki anggota peringkat Dou Huang. Semua orang di platform tamu saling memandang satu sama lain saat hati mereka merasa berat dalam pikiran itu. Dou Huang. Jika ada klan di Kekaisaran Jiama memiliki Dou Huang yang kuat, status mereka akan meroket dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan dan klan Ritter akan menghormati klan itu. Bagaimanapun, hanya ada segelintir tingkat Dou Huang Dou Zes di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap Dou Ze yang mencapai pangkat Dou Huang memiliki kekuatan untuk menggulingkan apapun dari langit ke lautan dan menghadapi 10.000 musuh dengan mudah. Tidak ada kerajaan waras yang berani menyinggung Dou Huang tanpa menimbang konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya milik Jiama Empire Dou Huang Dou Ze telah dibunuh keluarganya sebagai akibat dari perang. Akibatnya, Dou Huang membantai 10.000 ksatria elit musuh dengan marah. Kedua kekaisaran diguncang kagum oleh pertumpahan darah yang disebabkan. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan di Benki kontinen yang berani menyinggung Dou Huang Dou Ze. Pada saat yang sama, semua orang melihat betapa menakutkannya Dou Huang. Oleh karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiao Yan memandang Xiao Clan dengan rasa iri ekstrim. Di tengah platform tinggi, bahkan Xiao Zhan sedang melihat kata-kata emas di monumen dengan matanya yang sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan melihat putranya yang berpakaian hitam dengan tatapan syukur. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak membuat kegelisahan antara Yan Er dan aku. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat menyadari temperamen anaknya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa itu di masa kanak-kanak Xiao Yan, tidak lama setelah kelahirannya, betapa acuhnya putranya baginya. Xiao Yan akan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah dia sedang melihat orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, kedinginan dan terpisah terlihat ke arah Xiao Zhan menjadi hangat, seperti perawatan dan cinta Xiao Zhan. Berpikir kembali ke waktu ketika Xiao Yan masih kecil, Xiao Zhan menggigil. Mulutnya bergetar saat senyum lembut mengambil alih wajahnya. Xiao Clan Leader, bakat tuan muda Xiao Yan benar-benar pikiran bertiup. Kali ini Xiao Clan pasti akan memiliki Dou Ze yang luar biasa menakutkan. Berdiri di samping Xiao Zhan, mata indah Ya Fei menatap orang yang sama yang dilihat Xiao Zhan. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya saat dia mengatakan pikirannya. Xiao Zhan tertawa keras, kesombongan dan kegembiraan dengan jelas terlihat di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan tatapan sopan ke Ya Fei, dia menjawab, "Ya Fei, bakat anak itu kadang-kadang kejutan besar tetapi di lain waktu kekecewaan besar. Kamu juga tahu bagaimana dia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi banyak kesulitan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa itu ia akan mendapatkan kembali bakatnya tetapi di sini lagi." Menghela nafas. Alis Ya Fei membungkuk sedikit dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiao Yan berumur pendek atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang akan cukup baginya. Memberikan tampilan yang mempesona ke bawah, hati Ya Fei sudah membentuk rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan berbisnis dengan Xiao Clan sebanyak mungkin. Di bawah platform seremonial, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap Black Monument dengan kaget sambil bernapas beratili. Tiba-tiba dia membentak Xiao Ning, "Bukankah kamu mengatakan bahwa itu dia 7 Duan Qi? Bagaimana dia lebih tinggi?" Xiao Ning membuka mulut beberapa kali sebelum dia bergumam polos, "Bulan lalu dia sudah 7 Duan. Bulan ini, dia tampaknya telah mengalami gebrakan. Untuk pergi dari 7 Duan ke 8 Duan dalam 1 bulan. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini." Xiao Yu berseru. "Untuk melompat 5 Duan dalam setahun. Bocah kecil itu harus mati sialan."
Kecepatan seperti ini bisa menyaingi wanita monster itu di Akademi Jianan. Bagaimana aku tahu? Xiao Ning tersenyum pahit sambil melirik jauh Sun Er, hanya untuk melihat pandangannya tertuju pada Xiao Yan di bawah ini dengan mata kagum dan tidak memperhatikan sama sekali. F King Bastard. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jangan, aku kurus loh. Demi celana PDH ini.